Salam sehat untuk kita semua. Sebelum memulai materi kita pada hari ini, dalam pertemuan kita, saya mempersilahkan salah satu dari Bapak Ibu untuk memimpin doa kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulaikan pertemuan kita, mari kita buka dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Pertemuan kita dengan suasana yang gembira, dengan semangat ya, karena itu kita akan mengawali kegiatan kita dengan ice breaking dan saya akan secara langsung memimpin. Saya akan menyanyikan sebuah lagu dan Bapak Ibu akan melanjutkan. Saya akan menunjuk untuk melanjutkan ya, begitu seterusnya. Oke, baik. Lagu dari Sabang sampai Merauke, siap? Oke, terima kasih ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Silakan Pak Yosef. Sambung menyambung menjadi ulang sambung. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Ibu Vincentia. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku. Mem Truli. Tanah airku Indonesia. Terima kasih. Baik, kita langsung saja. Hari ini kita akan mempelajari tentang komponen kurikulum ya, komponen kurikulum yang ada di satuan pendidikan kita. Saya akan men-sharekan materi kita. Ya. Tentu Bapak Ibu ya, di setiap sekolah pasti memiliki pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan ya, seluruh proses pendidikan yang terjadi. Karena itu dalam setiap sekolah ada kurikulum. Nah, kita akan mendalami bersama tentang komponen kurikulum yang ada di sekolah. Karena itu tentu sebelum memulai materi kita, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu. Apakah dari antara Bapak Ibu semua sudah pernah terlibat dalam penyusunan kurikulum di sekolah masing-masing? Belum, Sister. Belum. Ya? Belum. Semua belum, atau ada yang sudah pernah dilibatkan oleh sekolah untuk terlibat dalam penyusunan kurikulum? Belum, Sister. Saya belum, Sister. Ada yang belum. Oke, baik. Karena itu hari ini kita akan bersama-sama mendalami tentang komponen kurikulum yang harus ada dalam satu penyusunan kurikulum di sekolah. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana komponen-komponen ini menjadi sesuatu yang penting dalam penyusunan kurikulum, yaitu tentu kita harus memperhatikan ya karakteristik satuan pendidikan. Karena berbicara tentang karakteristik setiap warga sekolah tentu perlu mengenal ya, mengetahui apa yang menjadi karakteristik identitas, apa yang menjadi keunikan dari sekolah tersebut. Ya, dalam hal ini ada peserta didik, apa yang menjadi keunikannya? Ada sosial budaya, ya, guru, bahkan tenaga kependidikan. Ya. Lalu komponen yang berikutnya yaitu visi, misi, dan tujuan. Visi ini mau menggambarkan bagaimana keadaan peserta didik, ya, tentu yang menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah, dan nilai-nilai apa yang dituju, yang diharapkan.
Lalu yang kedua, nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Ya. Lalu kemudian misi. Misi ini menjawab bagaimana sekolah dalam hal ini mencapai apa yang menjadi visi. Ya. Lalu yang kedua, nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Dan tujuan. Ya. Tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Tujuan juga menggambarkan patok-patok atau milestone penting ya, dan selaras dengan misi. Lalu kemudian terkait juga dengan strategi sekolah. Bagaimana strategi sekolah mencapai tujuan pendidikan yang ada. Lalu yang terakhir, kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan, yang menjadi ciri khas identitas lulusan sekolah tersebut. Dan tentu harus kita ingat, ini juga karakteristik ini yang diharapkan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam kelompok, dua kelompok. Kita akan mengeksplor untuk mendalami lebih dalam materi kita hari ini melalui diskusi kelompok. Dalam diskusi kita akan membahas yaitu keterkaitan, bagaimana keterkaitan antara profil lulusan dengan visi dan misi sekolah. Yang pertama, keterkaitan antara profil lulusan dengan visi dan misi sekolah, program dan pembelajaran di kelas. Yang kedua, bagaimana program dan pembelajaran di kelas menginvestigasi sumber daya dan tentu tantangan wilayahnya, ya, tantangan yang dihadapi oleh sekolah untuk merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada satuan pendidikan kita. Saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk masuk dalam kelompok, kemudian mengeksplor, mendalami lagi lebih dalam ya apa yang menjadi bahan diskusi kita pada hari ini terkait dengan komponen kurikulum. Silahkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita pada hari ini. Saya mempersilahkan kelompok yang sudah siap. Terima kasih Ibu narasumber. Presentasi yang akan kami sajikan adalah hasil kelompok atau pada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang sudah disajikan tadi melalui presentasi tadi. Baik, saya akan membacakannya. Presentasi kelompok. Jadi dari hasil diskusi kelompok yang diminta oleh Ibu narasumber tadi bahwa kelas akan dibagi menjadi 2 kelompok dan kami dari kelompok 1, kami akan membahas bagaimana keterkaitan antara profil lulusan dengan visi dan misi sekolah. Yang pertama, hasil dari eksplorasi kami dalam kelompok yaitu keterkaitan antara profil lulusan dengan visi dan misi sekolah, program, dan pembelajaran di kelas. Dan yang kedua, eksplorasi kami adalah bagaimana program dan pembelajaran di kelas menginvestigasi sumber daya dan tantangan wilayahnya untuk merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada satuan pendidikan. Inilah hasil kelompok kami yang sudah kami bahas bersama. Tentunya keterkaitan antara profil lulusan dengan visi dan misi, program dan pembelajaran di kelas, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Ibu narasumber, visi adalah gambaran peserta didik untuk menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila.
Yang kedua, tadi juga Ibu narasumber sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan misi. Misi menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. Nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Profil lulusan adalah gambaran lulusan yang hendak dicapai sesuai dengan visi dan misi. Bagaimana program dan pembelajaran di kelas? Program dan pembelajaran diarahkan dengan mengarahkan pada keterampilan abad 21 yang diistilahkan dengan 4C. Untuk mewujudkan keterampilan 4C itu juga diantaranya yaitu dengan adanya integrasi PPK ketika kurikulum yang lama, dua hal ini sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ada 5 karakter yaitu yang hendak ditekankan di sini adalah religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, dan integritas, serta tentunya akan mewujudkan peserta didik yang tanggap terhadap gerakan literasi sekolah atau GLS yang tidak hanya sekedar membaca dan menulis, melainkan mencakup keterampilan berpikir menggunakan berbagai sumber, baik cetak, visual, digital maupun auditori. Juga dalam pembelajaran menerapkan high order things atau HOTS, yaitu dalam pembelajaran memberikan pelatihan dan melatih kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, sehingga diharapkan peserta didik dapat bersaing dalam kancah dunia yang ada pada abad 21 ini. Yang selanjutnya, sumber daya dan tantangan wilayahnya untuk melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada satuan pendidikan untuk menghasilkan profil lulusan yang diharapkan adalah ini menjadi PR bersama, bahkan tingkat nasional juga menjadi pembahasan di tingkat level nasional ya, yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia itu sendiri atau human resources-nya, yaitu guru sendiri yang belum terlalu mahir. Fasilitas termasuk juga internet ya. Jadi di sini kadangkala internet juga mengganggu kami dalam mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi sekolah kami. Itu yang menjadi tantangan-tantangan di wilayah atau sekolah kami sendiri. Jadi itulah yang menjadi bahasan kelompok kami. Dari penjelasan dan kesempatan yang telah diberikan, diucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi bersama, ya. Hasil diskusi bersama mengenai komponen yang ada dalam penyusunan kurikulum, ya, yang dibutuhkan dalam penyusunan kurikulum di sekolah masing-masing. Nah, terima kasih. Kelompok sudah luar biasa ya, sudah mempresentasikan hasil diskusi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, tentu tadi kita sudah membahas bersama-sama dalam kelompok, kemudian kita sudah mendengarkan apa yang menjadi persentase dari kelompok 1. Bagaimana keterkaitan antara profil lulusan dengan visi dan misi sekolah, program dan pembelajaran di kelas. Tadi tentu sudah disampaikan oleh kelompok yang pertama, visi sekolah ya, yang merupakan gambaran peserta didik, tentu yang menampilkan nilai-nilai yang mendasari seluruh proses penyelenggaraan pembelajaran di sekolah, yaitu tentu terwujudnya nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Ini yang diharap, nilai-nilai ini yang diharapkan, yang menjadi profil yang diharapkan bagi peserta didik kita. Lalu yang kedua, misi. Misi ini menjawab bagaimana sekolah bisa mencapai apa yang menjadi visi tersebut. Misi ini menjadi jembatan bagi sekolah untuk mencapai apa yang diharapkan oleh sekolah melalui visi. Ya. Lalu yang berikut, bahwa nilai-nilai yang baik, Bapak Ibu saya lanjutkan, mohon maaf tadi gangguan jaringan. Ya.
misi menjawab bagaimana sekolah mencapai visi tersebut. Jadi misi ini menjadi jembatan bagi sekolah untuk mencapai visi tersebut. Ya. Yang berikutnya nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Ya. Profil lulusan adalah gambaran lulusan yang hendak dicapai sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua, bagaimana program dan pembelajaran di kelas menginvestigasi sumber daya dan tantangan wilayahnya untuk merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada satuan pendidikan. Ya, tentu dalam pembelajaran di sekolah, ya tadi disampaikan dalam diskusi, diarahkan pada keterampilan abad 21, ya 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking, and problem solving, creativity, and innovation. Melalui integrasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang diharapkan dapat diwujudkan oleh setiap sekolah. Yang kedua, mengoptimalkan gerakan literasi sekolah. Ini menjadi hal yang penting yang perlu dihidupkan dalam sekolah, yang tidak hanya sekedar membaca dan menulis, melainkan mencakup keterampilan berpikir yang menggunakan berbagai sumber, baik cetak, visual, digital, dan auditori. Juga dalam pembelajaran diharapkan kita dapat menerapkan higher order of thinking skill atau HOTS, yaitu dalam pembelajaran memberikan pelatihan yang melatih kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, sehingga diharapkan peserta didik dapat bersaing dalam kancah dunia. Tentu dapat bersaing dengan apa yang menjadi yang diharapkan, ya, dapat bersaing di kancah dunia. Lalu apa yang menjadi sumber tantangan, ya, yang menjadi tantangan kita yang dihadapi oleh pendidik, ya, sumber daya yang ada dalam satuan sekolah. Bagaimana merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada satuan pendidikan untuk menghasilkan profil lulusan yang diharapkan. Tentu ini juga, ya, tadi dikatakan terkait dengan sumber daya manusia guru yang belum terlalu mahir, lalu kemudian fasilitas internet atau jaringan yang tersedia di sekolah. Ini menjadi tantangan yang pada umumnya yang kita hadapi bersama dalam satuan pendidikan. Tetapi Bapak Ibu yang baik, tentu kita selalu berupaya, ya, tidak menyerah dengan situasi tantangan yang kita hadapi ini. Tetapi marilah kita bersama-sama, kita akan bergandengan bersama untuk saling berkolaborasi, ya, berkolaborasi antara sesama guru, sehingga kita dapat berbagi pengalaman, men-sharekan setiap pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki untuk membangun rekan guru-guru yang lain. Dan tentu juga untuk fasilitas yang lainnya, sekolah juga harus berupaya supaya apa yang menjadi visi, misi, dan tujuan sekolah dapat diwujudkan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini, Bapak Ibu. Kita akan menutup pertemuan ini dengan doa. Silahkan. Berdoa selesai. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat sore Bapak Ibu. Tetap Suster. Selamat sore, Suster. terima kasih untuk kita semua. Terima kasih, Suster.